Berdasarkan kisah nyata di Jones County, Mississippi pada tahun 1862 hingga 1876. Dan kisah ini dimulai pada bulan Oktober di 1862. Kita diperlihatkan sebuah pertempuran terbuka bagian dari perang saudara Amerika yang dijuluki sebagai Battle of Corinth, di mana perang itu terjadi ketika pihak Konfederasi Selatan mencoba untuk merebut kembali kota strategis dari Union Perserikatan Utara alias pihak dari Abraham Lincoln. Di sini kita diperkenalkan dengan Newton Knight, seorang prajurit biasa dari pihak Konfederasi Selatan yang berusaha untuk menyelamatkan prajurit muda yang terluka parah. Lalu sesampainya dia di camp medis, dia melihat banyak sekali prajurit yang tanpa pangkat itu terbengkalai di luar tenda tanpa penanganan. Karena apa? Karena pihak medis akan mementingkan para perwira terlebih dahulu. Sehingga di sana Newton memilih cara untuk berbohong ke pihak medis kalau yang tengah dia bawa itu adalah seorang kapten pasukan. Dan benar saja teman-teman, prajurit muda itu pun langsung mendapatkan penanganan langsung secara prioritas. Beberapa saat kemudian, ketika jeda perang, Newton bersama dengan Jasper selaku rekan seperjuangannya memperhatikan batalion elit Carolina III yang bersiap untuk dipulangkan. Semua itu didasari atas terbitnya undang-undang baru tentang wajib militer yang menyatakan bahwa siapapun yang punya budak minimal 20 budak, mereka bisa pulang dan gantinya para budak-budak itu bisa diikutsertakan dalam wajib militer tersebut. Jelas hal itu bisa dibilang kesenjangan yang sangat terasa bagi orang-orang miskin dan para petani biasa seperti Newton dan yang lainnya yang tidak memiliki budak. Yang artinya, orang-orang miskin itu dipaksa untuk bertarung dalam peperangan antara orang kaya. Sebagai acuan begini, dalam sebuah keluarga kaya, jika perkebunannya itu memiliki kurang lebih dari 20 budak, putra tertua mereka akan dikecualikan dari tentara konfederasi. Dan jika perkebunannya memiliki 40 budak, maka putra tertua pertama plus putra tertua kedua akan dikecualikan dari wajib militer. Dan itu akan berlaku perkelipatannya teman-teman. Jadi, jika punya 100 budak, semua anggota keluarga mereka pasti akan aman sentosa dong, ya kan? Simpelnya sih gitu ya. Dan hal itu membuat Newton ini sudah benar-benar semakin muak dengan peperangan yang para elit-elit itu ciptakan. Lalu ketika dia mau kencing, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kemunculan Daniel, keponakannya dari semak-semak. Di mana Daniel ini bercerita sambil menangis bahwa para tentara konfederasi menjemputnya dari rumah untuk diikutsertakan dalam wajib militer. Dan tidak hanya itu, para tentara juga membawa keledainya, ternak babinya, dan separuh dari lumbung jagungnya. Sungguh perampasan yang ugal-ugalan. Dan jelas di sana Daniel selaku bocah kemarin sore itu sangat ketakutan dan sangat tidak siap untuk menjadi seorang tentara perang. Yang sekaligus itulah alasan di mana sebenarnya Daniel ini kabur dari kompinya dan seharian penuh untuk mencari pamannya itu. Yang membuat Newton di sana tidak bisa berbuat apa-apa selain memeluk erat keponakannya itu untuk memberinya sedikit ketenangan batin. Di keesokan harinya, perang kembali berlanjut. Dan di pagi itu, secara khusus Newton memberi arahan kepada Daniel untuk tetap menempel di belakangnya. Hal tersebut diharapkan agar Newton bisa memberikan perlindungan maksimal kepada Daniel. Diketahui bahwa musuh memiliki banyak sekali penembak jitu. Newton di sana mencari cara untuk bisa bergerak lebih efisien. Namun sungguh sayang, di tengah pergerakannya tersebut, mereka berdua bertemu dengan kapten dari unit lain. Sehingga kapten itu memberikan instruksi kepada mereka berdua untuk melakukan penyerangan ke depan. Di sana Daniel jangankan siap teman-teman, pasang bayonet saja dia gemetar dan kebingungan. Sehingga Newton tidak bisa berbuat banyak di situasi tersebut selain harus menurut. Sehingga hal itu berujung dengan lugunya Daniel terkena tembakan musuh. Go, boy, move! Ho, ho, ho! Ho!
Akibat serangan tersebut, anak muda itu langsung sekarat, sehingga Newton dengan sisa tenaga yang dia punya, dia berlari menuju ke tempat medis. Dan sesamanya di sana, seperti yang sudah sering terjadi teman-teman, para medis kewalahan dan prioritas mereka adalah menangani para perwira daripada prajurit biasa. Sehingga tidak ada yang bisa Newton lakukan selain menenangkan Daniel sebelum keponakannya itu benar-benar tewas. Newton atas tragedi tersebut, tekadnya sudah bulat untuk memutuskan membelot dan pulang dari medan perang. Dengan satu keledai yang dia ambil dari camp, dia akan membawa jasad keponakannya itu. Dan meskipun demikian, teman-temannya, James dan juga Will, mereka mendukung apapun keputusan Newton. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya Newton sampai di kampung halamannya. Dan jelas di sana dia langsung disambut oleh tangisan dari ibunya Daniel, di mana dia tak pernah menyangka bahwa putra satu-satunya itu pulang dalam keadaan sudah meninggal. Sebelum memakamkan Daniel, dia mendapatkan info dari istrinya yaitu Serena bahwa para pemerintah konfederasi tidak memberikan toleransi sedikit pun kepada para pembelot. Setelah itu, keluarga kecil tersebut melakukan pemakaman yang dipimpin oleh Newton, di mana di waktu bersamaan dia juga melihat beberapa tentara konfederasi sedang menuju ke suatu tempat. Dan ternyata mereka menuju ke salah satu rumah warga, di mana persis seperti yang diceritakan oleh Daniel, mereka mengambil semua barang, harta, dan stok makanan para warga sipil atas dasar kebutuhan perang negara yang membuat mereka hanya bisa menangis menerima kenyataan tersebut. Newton pun mendengar semua cerita kesemena-menahan tersebut, sehingga dia memberi kelompok kecil itu sebuah trompet, di mana Newton meminta mereka untuk membunyikan trompet itu kalau tentara-tentara konfederasi itu menghampiri rumah mereka lagi. Di malam harinya, Newton cukup kebingungan ketika anaknya mengalami demam tinggi, sehingga dia pun bergegas untuk mencari dokter, yang notabene sangat langka di masa saat itu, karena banyak dokter-dokter yang direkrut dalam perang. Pergilah dia ke sebuah bar milik rekannya, dan benar, dia mendapatkan info dari rekannya itu, yaitu Sally, bahwa sudah tidak ada dokter di wilayah mereka. Namun dia cukup beruntung bahwa ada seorang budak yang bernama Rahel yang mengerti tentang ilmu pengobatan. Diperintahkanlah Rahel untuk menuju ke rumah Newton, yang tentunya dengan surat izin, sehingga langsung saja Rahel memeriksa keadaan anak Newton. Hasil dari pemeriksaan semalam suntuk tersebut membuahkan hasil yang baik, sehingga Newton pun mengapresiasi bantuan Rahel dengan memberikan satu-satunya perhiasan yang Newton miliki sebagai pengganti uang. Di masa itu sangat jarang orang kulit putih mau melakukan hal semacam itu kepada para budak. Di suatu hari ketika Newton berkuda, dia mendapati tetangganya bersedih karena diwajibkan untuk membayar pajak yang sungguh sangat berlebihan, di mana semua baju, selimut, dan hewan ternak mereka akan diambil oleh para petugas konfederasi. Menurut Newton, itu bukan pajak, itu perampasan. Sehingga dia dengan mandiri menjamin bahwa hal tersebut tidak akan terjadi. Newton benar-benar akan memberontak. Sehingga ketika si letnan dan para petugas pajak itu datang untuk mengambil barang yang mereka minta, Newton dan para gadis kecil yang sudah dia beri instruksi itu berdiri tegak dan menodongkan senjata. Jelas, si letnan itu menganggap hal tersebut sangat konyol, namun Newton tidak bodoh. Dia juga telah menyiapkan trik untuk menghadapi mereka, yaitu dengan cara dia memasang senapan di setiap sudut kandang untuk mengelabuhi letnan tersebut, seolah mereka sudah dikepung. Sehingga hal tersebut cukup berhasil membuat para petugas konfederasi itu pergi.
Hasil dari pembelotan yang terbuka itu, Newton tidak bisa lagi terus menetap di rumah. Dia harus bersembunyi dari incaran pemerintah. Dan hal itu membuat istrinya marah karena dia berpikir Newton tidak harus melakukan hal sejauh itu untuk melindungi semua orang. Tapi mau bagaimana lagi, ini sudah menjadi pilihan Newton untuk menuntut keadilan. Sehingga langsung saja Newton diburu oleh para petugas konfederasi. Bahkan dia harus berjuang untuk menyelamatkan diri dari kejaran anjing terlatih milik para petugas. Newton memang berhasil selamat, tapi dia mendapatkan luka gigitan yang lumayan parah. Sehingga di malam itu, dia bersembunyi di kediaman Sally di mana dia mendapatkan perawatan sederhana di sana. Sally berpendapat bahwa Newton tidak akan bisa bersembunyi di tempatnya lagi. Sehingga dia menyarankan Newton untuk menuju ke rawa dan mengatakan bahwa ada beberapa orang yang mungkin bisa membantu pergerakan Newton. Dan untuk bisa sampai ke rawa yang dimaksud, Newton akan diantar oleh George, salah satu budak Sally. Perjalanan ke rawa itu cukup jauh dari pemukiman, dan ketika mereka sudah sampai di sana, George mengatakan bahwa Newton cukup menunggu di tempatnya duduk sampai ada orang yang menjemputnya. Selanjutnya, Newton pun benar-benar hanya duduk dan menunggu. Bahkan hingga waktu hampir gelap, barulah ada seseorang yang menjemputnya, dan orang itu adalah Rachel, budak yang menyembuhkan anaknya kemarin. Di sana, Rachel langsung memandu Newton untuk menuju ke suatu tempat di mana mereka semakin dalam untuk masuk ke dalam hutan rawa itu. Hingga Newton melihat beberapa orang sedang berkumpul di dalam hutan sana. Dan yang mengejutkan adalah orang-orang itu adalah para budak-budak pelarian. Bahkan ada salah satu dari budak itu yang bernama Moses Washington, yang kepalanya masih terjebak dengan besi pengurungnya. Dan ternyata Moses juga salah satu budak ahli pengobatan. Sehingga di sana Newton langsung mendapatkan pemeriksaannya. Di kediaman Newton, istrinya mendapatkan tekanan sosial yang sangat luar biasa. Bahkan setiap hari rumahnya selalu mendapatkan pengawasan ketat dari para petugas konfederasi. Tidak hanya itu, puncaknya dia sangat terpukul ketika melihat poster buronan atas nama suaminya. Sehingga sebagai keputusan atas semua itu, dia memutuskan untuk mengemasi semua barang-barangnya, membawa anaknya dan pergi dari rumah untuk meninggalkan Newton. Kembali ke tempat di mana Newton berada, di mana pada akhirnya dia mulai akrab dengan Moses dan yang lainnya. Kegiatan sehari-hari mereka adalah bertahan hidup di rawa itu. Bahkan, Rachel juga sering ke sana untuk mengunjungi mereka. Di suatu malam, Newton menawari Moses untuk mematahkan besi yang mengurung lehernya itu. Namun Moses menolak karena mematahkan besi akan menimbulkan suara yang akan membuat posisi mereka bakal diketahui oleh anjing pelacak para pemburu budak. Tetapi setelah Newton mendapatkan kiriman dari George beberapa suplai senjata dari Sally, Moses berubah pikiran di mana dia siap untuk melepas besi di lehernya dan juga siap untuk melawan para pemburu yang pastinya akan datang itu. Dan benar saja teman-teman, tidak lama setelah itu para anjing-anjing pelacak itu dengan beringas menuntun langkah para pemburu itu dikala Newton dan para orang kulit hitam itu juga sudah siap dengan senjata mereka masing-masing. Dan ketika para pemburu itu sudah berada tepat di depan mereka, hari demi hari Newton habiskan di dalam hutan rawa itu. Dia juga sudah sangat akrab dengan Rachel. Dan yang terpenting, Moses dan yang lainnya sudah tidak lagi dalam bayang-bayang pencarian dari para pemburu budak. Lalu, 1 tahun telah berlalu, tepatnya pada bulan Juli di tahun 1863, dalam perang Battle of Corinth, pada akhirnya kota Vicksburg di negara bagian Mississippi telah tumbang dan dikuasai oleh pihak Union, sebuah kota vital yang mengatur jalur logistik saat perang Amerika. Sehingga siapa yang menguasai kota ini bisa mengontrol distribusi pasukan, makanan, dan suplai perang.
Hal tersebut semakin menyudutkan pihak Konfederasi Selatan yang membuat pembelotan dari para pasukan semakin meningkat. Dan di sanalah kita diperlihatkan bahwa Newton pada akhirnya berhasil bertemu kembali dengan Jasper, rekan seperjuangannya dulu. Sehingga langsung saja Newton membawa Jasper dan beberapa orang lainnya untuk menuju ke markas rawa yang sudah dihuni oleh banyak para pembelot. Salah satunya adalah Will yang juga sudah ada di sana terlebih dahulu. Pada suatu hari, ketika si letnan dan beberapa petugas pajak sedang membawa hasil penarikan pajak yang ugal-ugalan itu dari para warga, tanpa disangka, mereka dikepung oleh Newton dan kawan-kawan, di mana mereka berniat untuk mengambil kembali apa yang sudah dirampas oleh pemerintah itu. Dan ya, si letnan dan para petugas tidak bisa berbuat banyak selain menuruti Newton dan para pasukan pemberontak. Lalu, di sini kita diperlihatkan tentang kemajuan yang sangat pesat dari sisi para pemberontak. Mereka bahu-membahu untuk menjadikan markas rawa itu menjadi benteng perang mereka. Dan Newton seolah sudah menjelma menjadi jenderal para gerilyawan tersebut. Di suatu malam, Newton kembali ke rumahnya dulu, di mana isi rumah itu sudah kosong. Yang tersisa hanya foto anaknya dan beberapa barang saja. Yang dimana di sini kita diperlihatkan tentang harga yang harus dibayar Newton untuk sebuah kebebasan, yaitu anak dan istrinya. Apakah itu setimpal? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas, Newton ini sudah semakin dekat dengan Rachel. Bahkan Newton mengajari Rachel untuk menambah kemampuannya dalam membaca. Di suatu hari, Newton mengumpulkan banyak sekali para petani-petani kecil, di mana dia mengajak para petani itu untuk tidak ragu mengambil semua hak mereka sebelum itu direnggut oleh pemerintah. Dengan cara apa? Mereka secara gotong royong akan langsung memanen hasil tanam mereka itu secara serentak. Dan setelahnya, mereka akan membawa hasil panen itu ke gudang tunggal yang sulit dilacak oleh petugas pajak. Dan jelas ketika para petugas pemerintah itu menagih hasil bumi dari para petani, yang mereka temui hanyalah sisa-sisa dari hasil panen. Tidak ada pilihan, bagaimanapun hasilnya mereka tetap membawa itu semua. Hal itulah yang membuat para pemberontak tidak habis pikir dengan para pemerintah. Sehingga di tengah jalan pasukan besar Newton kali ini secara terang-terangan menghadang para petugas konfederasi itu. Dan lebih gokilnya lagi adalah si letnan itu dilucuti di detik itu juga, di mana Newton memanggil Thomas, anak yang selalu bermimpi untuk menjadi letnan itu, untuk merampas pakaian milik si letnan. Setelah itu, letnan tersebut langsung melaporkan kejadian pembegalan tadi, yang membuat Kolonel Elias Hood semakin pusing untuk mencari cara tentang melumpuhkan para pemberontak. Namun tiba-tiba, di hari itu juga si kolonel pun dikejutkan dengan kepulan asap tebal dari dalam hutan, yang ternyata itu adalah hasil dari kegiatan Newton dan para pasukan gerilyawan yang sedang membakar babi guling. Newton dengan terang-terangan merasa tidak perlu lagi harus menyembunyikan lokasi mereka kepada para pasukan konfederasi. Asap tersebut cukup untuk membuat kolonel dan pasukannya tahu di mana markas para pemberontak itu. Yang sebenarnya dia tetap saja belum bisa menemukan bagaimana caranya untuk menyerang para pemberontak itu, karena menyerang mereka di dalam hutan sama saja dengan bunuh diri. Pesta digelar dengan meriah dan mereka semua menikmati babi guling tersebut. Namun, setelah semua selesai, Moses yang sedang mengambil beberapa daging untuk dimakan, dengan semena-mena Ward tiba-tiba melarangnya karena daging itu tidak pantas untuk dimakan oleh seorang budak. Tapi Moses di sana, dia dengan terang-terangan pula melawan superioritas orang kulit putih itu. Bahkan Newton pun dengan terang-terangan membela Moses dan menegaskan bahwa di hutan ini semua orang memiliki derajat yang sama. Dan jelas Ward kicep ketika Newton sudah memberi ketegasan di antara mereka. Kembali ke kota, di hari itu tanpa disangka Kolonel Elias mendatangi Sally di gudang anggurnya, yang menandakan bahwa kolonel sudah tahu kalau Sally memiliki hubungan pertemanan dengan Newton. Di sana tanpa basa-basi, kolonel menawari Sally berupa uang jika Sally mau mengirim pesan kepada para pemberontak, yang isinya sebuah penawaran jalan tengah, di mana jika para pemberontak mau meletakkan senjata,
maka mereka akan mendapatkan pengampunan penuh. Mereka akan lepas dari hukuman gantung dan mereka akan bisa kembali memiliki kehidupan yang normal. Yang perlu mereka lakukan hanyalah keluar dari hutan rawa itu. Dikirimlah pesan tersebut yang nyatanya Newton bahkan seujung jarinya saja tidak mempertimbangkan tawaran tersebut, di mana dia jelas dan sangat tegas untuk menolak. Pemerintah langsung merespon penolakan itu dengan cara membakar satu persatu rumah dan lahan ternak milik orang-orang yang diduga menjadi pemberontak. Salah satunya itu adalah milik dari Thomas. Poster tawaran pemerintah banyak tersebar, bahkan Thomas mempertimbangkan itu kepada Newton. Sebagai seorang yang sudah mengalami asam manis kehidupan, Newton berpesan kepada Thomas untuk tidak menggubris tawaran ini. Thomas juga diingatkan untuk tidak percaya dengan para gerombolan yang bahkan baru saja membakar rumah dan peternakannya. Setelah itu, Newton menemui Rachel yang sedang mengunjunginya dan membawakannya kue. Namun ketika Rachel ini terburu-buru untuk pamit balik, di sanalah Newton mengetahui kalau Rachel baru saja mendapatkan hukuman cambuk, bahkan lukanya masih basah. Di sana Rachel baru berterus terang kalau hukuman cambuk tersebut dia dapat itu hasil dari sebuah penolakan yang akhirnya berani dia lakukan. Yaps, selama ini ternyata Rachel selalu mendapatkan pelecehan seksual dari majikannya yaitu James Atkins. Fakta yang mengguncang hati Newton, bahkan Rachel tidak bisa menenangkannya. Sehingga tanpa basa-basi, di keesokan harinya kapas hasil panen milik James, majikan dari Rachel itu dibakar oleh Newton seorang diri, di mana semua hartanya lenyap hanya dengan beberapa jam saja. Hal tersebut membuat gesekan dari kedua kubu semakin intens, di mana pihak konfederasi juga mulai membakar semua rumah milik para pemberontak. Di hari itu, para pemberontak tengah bersiap untuk melakukan simulasi rencana penyerangan, di mana Newton menjelaskan misi mereka selanjutnya adalah menyerang dan memboikot sebuah ekspedisi kereta api para orang kaya dan tuan tanah yang dikawal oleh pasukan. Namun misi itu dipertanyakan oleh Ward, di mana dia merasa bahwa pertarungan kali ini tidak make sense dan merasa bahwa Newton ini mendoktrin semua pemberontak untuk memerangi para orang-orang kaya yang tidak ada hubungannya dengan perlawanan mereka terhadap konfederasi. Alias Newton ini dianggap sedang membela para sahabat-sahabat budaknya. Namun di sana Newton tetap menganggap bahwa semua itu tetap terkorelasi satu sama lain. Alasan mereka memberontak adalah kesenjangan. Tetapi di sana Newton tidak ambil pusing. Jika Ward atau siapapun yang menentangnya dipersilakan untuk pergi. Dan benar, di malam itu ketika diperlihatkan Ward dan 3 orang lainnya, termasuk Thomas dan adiknya sedang membahas keputusan mereka, di mana mereka berniat untuk keluar dari hutan dan menyerahkan diri kepada pemerintah, di mana mereka yakin akan mendapatkan janji pengampunan yang sudah dijelaskan di berbagai edaran. Dia juga meyakinkan Thomas bahwa pilihannya bukanlah sebuah pembelotan dari perlawanan, melainkan sebuah sikap cerdas untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik. Di keesokan harinya, Kolonel membawa 1 batalion dengan senjata lengkap berbaris di perbatasan hutan setelah mendapatkan info tentang para pemberontak yang menyerah. Artinya apa? Si kolonel memang dari awal tidak akan memberikan kebebasan. Dan memang tujuannya hanya untuk memancing para pemberontak itu keluar dari dalam hutan. Sehingga setelah si kolonel itu tahu kalau yang muncul hanya segelintir orang plus 2 bocah, dia dengan kecewa menyuruh si letnan untuk menangkap mereka untuk digantung. Dan benar teman-teman, gerombolan itu siap untuk digantung. Thomas dan adiknya hanya bisa menangis, di mana mereka menyesal tidak percaya dengan pesan yang diberikan oleh Newton. Newton sangat terpukul atas nasib yang harus dialami oleh Thomas dan adiknya itu. Dia sebagai kapten merasa sudah gagal untuk melindungi bocah-bocah itu, mengingatkan tentang kegagalannya dalam melindungi Daniel. Sehingga di keesokan harinya, dalam keadaan yang masih berduka tersebut, Newton mengumpulkan semua pasukan, di mana dia menarasikan dasar perlawanan yang sedang mereka perjuangkan sesungguhnya itu apa. Kematian Thomas dan adiknya seharusnya tidak boleh terjadi lagi. Sehingga Newton berpikir
bahwa terus menetap di dalam hutan bukanlah sebuah solusi. Mereka kali ini harus benar-benar menyerang, yang dimana hal itu direspon dengan kesiapan dari semua pasukan. Di hari itu, 4 orang yang digantung kemarin akan mendapatkan upacara pemakaman, dan di acara tersebut dihadiri oleh kolonel dan para pasukannya. Lalu, ketika para rombongan keluarga itu sudah sampai di lokasi pemakaman, tiba-tiba serangan terencana yang mengejutkan. Newton dan pasukannya sudah mengepung kolonel dan pasukannya itu di segala penjuru. Dalam serangan tersebut, si letnan bisa lolos, namun tidak dengan si kolonel. Newton memburu si kolonel yang berlindung di dalam gereja itu, di mana si kolonel memang sudah tak berdaya. Newton yang sudah dirasuki oleh kemurkaan yang mendalam atas kematian Thomas, dia sengaja tidak membunuh si kolonel itu dengan tembakan, melainkan dia mencekik si kolonel itu seolah dia ingin memberikan rasa sakit yang sama seperti yang dirasakan oleh Thomas kemarin. Beberapa pekan setelahnya, tepatnya pada bulan Maret, pasukan pemberontak mulai menyisir kota penting Mississippi, yaitu Elleville, di mana pertempuran antar dua kubu itu terjadi sangat begitu sengit. Para pasukan konfederasi yang dipimpin oleh si letnan itu pun tidak berdaya menghadapi dahsyatnya serangan dari para pemberontak, yang membuat Newton dan pasukannya itu meraih kemenangan mereka untuk menguasai kota Ellisville. Kita juga diperlihatkan bahwa James membawa semua keluarganya untuk pergi dari rumahnya, sebuah upaya untuk membawa keluarganya ke tempat yang lebih aman. Di malam itu, Newton sedang membahas pergerakan mereka selanjutnya, di mana dia memerintah Will untuk menuju ke tempat Sherman, jenderal besar pasukan Union Utara, yang pastinya akan menelan beberapa hari perjalanan. Keterhubungan Newton dan Sherman didasari atas keselarasan kepentingan karena keduanya memiliki musuh yang sama, yaitu Konfederasi Serikat Selatan, di mana Newton ini berniat untuk menekan Konfederasi dari Pascagoula hingga perbatasan Alabama, sehingga dia meminta bantuan dari pihak Sherman untuk memberi beberapa logistik dan persenjataan yang lebih lengkap. Dan jika Sherman bersedia membantu, para pemberontak itu bisa dipastikan akan tetap bisa mempertahankan kota Ellisville selamanya. Keesokan harinya, kita dibawa ke markas Konfederasi Demopolis yang ada di Alabama, di mana kita diperlihatkan para elit itu menerima kiriman mayat si Kolonel Elias. Pihak konfederasi sudah menerima data lengkap tentang kota mana saja yang sudah dikuasai oleh para pemberontak. Sehingga, dipimpin oleh Kolonel Lowry, dia menuju ke kota Ellisville dengan lebih dari 1.000 pasukan tempur. Will sudah kembali dari pertemuannya dengan Sherman, yang dimana hasil dari pertemuan itu cukup kurang memuaskan bagi Newton. Sherman hanya memberikan sedikit persenjataan, karena Sherman mengklaim pergerakan yang dirancang oleh Newton itu kurang strategis. Dan terlebih lagi, Sherman meragukan daya tempur pasukan pemberontak itu, walaupun secara objektif para pasukan yang kebanyakan mereka hanya petani miskin dan budak itu sudah berhasil merebut 3 wilayah penting dari konfederasi. Atas kenyataan tersebut, Newton memutuskan untuk mereka semua harus kembali ke dalam hutan, karena tidak mungkin pasukannya bisa menang jika melakukan perang terbuka dengan ribuan pasukan Kolonel Lowry. Tetapi Will justru berpikir sebaliknya, di mana mereka semua harus tetap bertahan di dalam kota dan di desa-desa, karena hanya dengan cara itulah mereka tetap bisa melindungi lahan-lahan dan ternak yang mereka miliki. Will menyarankan untuk melakukan peperangan di berbagai titik yang terpisah. Newton di sana pun tidak masalah, di mana dia memberikan kebebasan kepada Will untuk melakukan strateginya sendiri. Sehingga berangkatlah Will bersama puluhan pasukan lainnya untuk menuju ke titik-titik lokasi yang sudah direncanakan. Sedangkan Newton, dia mengumpulkan semua sisa dari mereka. Di sana Newton menjelaskan tentang pergerakan untuk kembali ke dalam hutan, karena mereka tidak akan menang jika melakukan perang terbuka dengan 100 kavaleri kuda musuh yang sedang menuju ke tempat mereka. Newton juga menjelaskan
bahwa secara teknis Union Utara juga tidak sepenuhnya mengakui perlawanan mereka ke pihak Konfederasi Selatan. Sehingga jika posisi mereka berada di tengah tanpa dukungan siapapun, Newton menegaskan bahwa itu tidak masalah. Mereka bisa menciptakan bangsa mereka sendiri, bangsa yang lahir dari keringat, darah, dan perjuangan mereka sendiri. Dan sebagaimana mestinya sebuah bangsa, Newton menjelaskan pedoman bangsa mereka adalah kesetaraan, saling gotong royong, dan selalu mengutamakan sifat memanusiakan manusia. Dan setelah itu, kembalilah mereka ke hutan rawa. Satu tahun kemudian, tepatnya di bulan April tahun 1865, pada akhirnya perang saudara Amerika yang terjadi antara Konfederasi Selatan versus Union Utara telah dimenangkan oleh pihak Union dengan kemenangan telak. Dan imbas dari kemenangan tersebut, Abraham Lincoln telah menghapus perbudakan di Amerika dan benar-benar melarang adanya praktik tersebut. Artinya, orang-orang kulit hitam telah mendapatkan kebebasan nyata atas hidup mereka. Perang sudah benar-benar usai. Hal tersebut membuat para orang kulit hitam untuk yang pertama kalinya mereka bisa memiliki tanah mereka sendiri dan bebas mengelolanya sendiri. 3 bulan kemudian, nyatanya kemerdekaan mutlak bagi mereka tidak bertahan lama, teman-teman. Di tahun yang sama, sesuai sejarah yang tertulis, Abraham Lincoln terbunuh dan digantikan oleh wakilnya yaitu Andrew Johnson. Presiden Johnson memiliki kebijakan yang cukup berbeda. Dia menjalankan rekonstruksi masa pemulihan pasca perang dengan pendekatan yang relatif lunak kepada pihak selatan. Salah satunya adalah banyak mantan elit konfederasi bisa kembali berkuasa. Yang jelas itu sangat berdampak bagi perlindungan terhadap orang kulit hitam, para mantan budak. Mereka tidak memiliki perlindungan sekuat yang diharapkan. Tanah-tanah yang dijanjikan untuk para orang kulit hitam yang bebas itu telah diambil kembali oleh pihak negara. Dan untuk para elit-elit selatan, mereka bisa kembali berkuasa hanya dengan modal mengucapkan sumpah untuk mendukung, melindungi, dan membela Undang-Undang Amerika Serikat yang baru. Yang sebagaimana kita diperlihatkan tentang James Aikins, yang pada akhirnya dia bisa kembali ke rumahnya dengan tenang, nyaman, dan bahagia. Thank you. Tempat tinggal Newton jelas menjadi wilayah yang sangat tidak aman. Arah angin negara sudah berubah dan pemberontakan bukanlah jalan yang realistis untuk ditempuh. Sehingga Rahel mengajak Newton untuk pindah ke wilayah lain, membangun rumah lagi dan ladang dari nol kembali. Dan meskipun itu berat, pada akhirnya Newton bersedia untuk pindah. Bersama dengan rekan-rekan kulit hitamnya, mereka semua menuju ke Soso, sebuah tanah lapang yang dikenal sebagai tanah yang tandus. Tapi mau bagaimana lagi, mereka tidak ada opsi untuk memilih. Yang pada akhirnya, tinggallah mereka di wilayah Soso. Sedikit demi sedikit, banyak undang-undang baru telah dibuat. Di tahun yang sama, sekolah budak bebas juga banyak didirikan oleh pemerintah federal. Rahel yang memang sudah pandai membaca, mengajari rekan-rekannya di sekolah tersebut. Namun meskipun secara aturan sah sudah dibuat oleh negara, intimidasi liar dari orang-orang selatan masih sangat tajam. Bahkan Newton pun cukup merasakan tekanan tersebut karena dikenal sebagai orang kulit putih yang membela mantan-mantan budak itu. Lalu suatu hari, tiba-tiba Serena, istri Newton dulu, kembali menemuinya di Soso. Bersama dengan anaknya, Serena mengaku mereka jalan kaki jauh-jauh dari Birmingham. Mereka tidak punya tempat tinggal. Mereka tidak tahu harus pulang kemana. Peternakan yang dia bangun juga telah dibakar oleh pihak-pihak konfederasi. Newton di sana tidak mempersalahkan kelakuan Serena dulu yang meninggalkannya begitu saja di tengah perjuangan. Dia menerima Serena kembali dan mengizinkan Serena untuk tinggal di pondok di belakang rumahnya dan merenovasinya. Bahkan Rahel juga tidak keberatan akan hal tersebut. Terlebih lagi, ada kebahagiaan yang akhirnya didapat oleh Newton, yaitu kembali bisa bertemu dengan putranya. That's yours now, right? Oh, that's nice to walk around now, huh? Come on. Lalu di suatu hari, tiba-tiba istri Moses dengan panik menemui Newton. Dia mengatakan bahwa Moses sedang menuju ke kebun milik James.
dengan membawa senjata. Hal itu karena Moses ingin menjemput anaknya yang tiba-tiba diambil kembali oleh James. Newton di sana langsung saja dia bergegas untuk menyusul Moses yang sedang naik pitam itu. Kok bisa seperti ini? Bukankah perbudakan sudah dihapus? Nyatanya tidak sebersih itu, teman-teman. Dalam masa tersebut, ada yang namanya hukum pemagangan paksa terhadap anak-anak mantan budak yang berlaku di masa rekonstruksi di Mississippi. Sebuah aturan lokal atau perda yang intinya adalah celah hukum yang sering dipakai oleh orang-orang selatan untuk menghidupkan kembali sistem perbudakan dalam bentuk baru, di mana banyak anak kulit hitam dianggap tidak punya wali yang layak, sehingga bisa dimasukkan ke dalam sistem magang sah untuk belajar bekerja, yang secara praktik tidak ada bedanya dengan kerja paksa tanpa upah macam budak pada umumnya. Newton menolong Moses untuk mengambil anaknya kembali, yaitu Ishak. Alasannya jelas, kalau Newton yang melakukan, mentok-mentok paling dia akan diadili dan dipenjara. Tapi kalau Moses yang melakukannya, ya sudah pasti langsung ditembak di tempat dong sama orang-orang selatan itu. Dan benar teman-teman, Newton atas tindakannya tersebut, dia langsung mendapatkan pengadilan dari hakim setempat yang diduduki oleh si letnan mantan pasukan konfederasi itu, di mana Newton mendapatkan dakwaan bahwa dia melanggar aturan Mississippi tentang aturan magang sah. Namun di sana Newton mengacangi si letnan itu. Hukum magang sah menurutnya sangat tidak masuk akal, sehingga daripada ribet-ribet, dia menebus Ishak langsung di hadapan James. Dan karena James ini menerima pembayaran itu, pengadilan tersebut pun dianggap selesai dan menemukan jalan damai. Negara pada akhirnya merespon peraturan lokal yang kontroversi tersebut tentang magang sah itu, di mana pada akhirnya Kongres menempatkan wilayah selatan di bawah darurat militer. Banyak pasukan-pasukan federal dikirim ke sana, hingga pada akhirnya di tahun-tahun berikutnya terciptalah sebuah undang-undang baru, di mana para orang kulit hitam yang bebas diperbolehkan untuk turut serta dan berpartisipasi dalam dunia perpolitikan negara untuk yang pertama kalinya dalam sejarah hidup mereka. Dimulailah juga periode yang dikenal sebagai rekonstruksi militer, di mana para orang kulit hitam Amerika diperbolehkan untuk menjadi tentara resmi negara, berpangkat, dan memiliki jenjang karir. Yang dimana jelas di sini kita diperlihatkan barisan orang-orang kulit hitam di Mississippi itu dengan lantang menyanyikan lagu kebebasan yang dipimpin oleh Moses. Dan tahu sendiri kan respon dari orang-orang kulit putih itu? Moses semakin aktif dalam pergerakan politik tersebut, menjelaskan tentang pertemuan Liga Perserikatan Soso dan juga Jones County yang akan digelar. Kongres baru juga telah berhasil meloloskan sebuah undang-undang ke Konstitusi Amerika Serikat perihal tentang orang kulit hitam kini memiliki hak suara yang sah dan bisa mengikuti pemilihan umum untuk negara Amerika. Memang sangat indah teman-teman, tapi apa yang terjadi? Teror tetap menghantui mereka, di mana gereja tempat mereka berkumpul tadi dibakar habis oleh kelompok kulit putih yang bertopeng itu. Jelas, hal tersebut membuat Newton marah, seolah perangnya ini belum pernah selesai. Alasan gereja itu dibakar adalah agar pertemuan Liga Perserikatan itu tidak pernah terjadi. Newton mengumpulkan kembali para rekan-rekan kulit hitamnya, di mana dia mengatakan selama ini perjuangan mereka belum selesai. Dari awal perjuangan ini digagas untuk melawan kesenjangan tentang si hitam, si putih, si kaya, dan si miskin. Perjuangan panjang untuk melenyapkan ketidakadilan agar anak cucunya, anak cucu mereka semua tidak perlu lagi harus bersimbah darah untuk mendapatkan hak-hak mereka. Di masa-masa itu juga, Rahel akhirnya melahirkan anak dari Newton Neck ini, seorang anak laki-laki yang kelak dikenal sebagai John Madison Knight. Register. You get the vote. Yes, sir. Black judges, maybe. Moses terus berjuang melalui langkah konstitusionalnya. Dia mendata semua rekan-rekannya yang nantinya identitas resmi tersebut adalah modal utama mereka dalam bersuara di jalur politik. Moses memang berjuang di jalur yang benar teman-teman, namun kebenaran itu tidak selamanya berjalan indah. Ada suatu hari ketika Moses berjalan menuju ke rumahnya, tiba-tiba dia dikejar oleh beberapa orang kulit putih.
Ternyata itu adalah akhir dari perjuangan Moses. Di keesokan harinya, semua kertas data-data identitas orang-orang kulit hitam yang dia kumpulkan itu berserakan di depan rumahnya. Lantas di mana dia sekarang? Iya, Moses. Dia berakhir dengan keadaan tubuhnya digantung dan dipotong alat kelaminnya. Newton menggelar pemakaman yang layak bagi Moses bersama dengan Ishak, sang istri, dan para kolega. Mereka semua melepas kepergian Moses dengan doa-doa terbaik yang bisa mereka panjatkan. 2 bulan kemudian, di mana hari pemilu wali kota telah digelar, Newton akan memimpin para orang kulit hitam itu untuk menuju ke TPS. Tidak banyak orang hitam yang ikut, karena kebanyakan dari mereka takut untuk menunjukkan diri mereka. Dan di hari pemilihan itu, semuanya membawa senapan teman-teman, yang mengartikan bahwa dari kedua kubu memang sudah siap untuk menghadapi keadaan yang terburuk. Jelas di sana intimidasi dari orang-orang selatan itu terpancar sangat intens. Bahkan dari petugas KPPS itu pun dengan sengaja menyembunyikan surat suara para orang-orang kulit hitam itu. Memang kini konflik sudah berpindah, yang awalnya dari medan perang kini ke medan politik, terutama soal hak pilih dan kekuasaan lokal. Di Free State of Jones, ketegangan Demokrat versus Republik itu mencerminkan kondisi nyata di selatan. Kelompok Newton mendapatkan intimidasi yang sangat luar biasa dari para pendukung Demokrat. Bahkan si petugas KPPS-nya pun dengan terang-terangan menyembunyikan surat suara dari kelompok Newton itu. Karena jelas mereka akan memilih surat suara Partai Republik. Karena Partai Republik waktu itu didukung Union Federal, Tentara Utara, dan orang kulit hitam yang selalu mendorong hak sipil dan hak pilih bagi mantan budak. Sedangkan Partai Demokrat Selatan basisnya diperkasai oleh mantan-mantan elit konfederasi, di mana mereka selalu berusaha untuk mengembalikan kontrol lama dan membatasi hak politik bagi orang kulit hitam. Memang suara itu terkumpul teman-teman, tapi brengseknya di hasil pemilu resmi wilayah Jones County, Mississippi di tahun 1875 itu tercatat kalau suara Demokrat terkumpul sebanyak 419, sedangkan suara Republik terkumpul sebanyak 2. Wah anjing, manipulasi yang ugal-ugalan. Ya nggak ada bedanya lah ya sama si siapa itu yang ngubah aturan mahkamah itu ya, apa itu? Hidup Jokowi. Dan di tahun-tahun berikutnya, pihak-pihak federal disingkirkan dari selatan secara bertahap dan main alus. Walaupun aktivitas kekerasan dari orang-orang putih selatan itu sedang meningkatnya dengan tajam. Ribuan, bahkan tak terhitung jumlahnya, orang-orang kulit hitam dibunuh menjelang pemilu presiden di tahun 1876. Akibat kekacauan yang sistematis itu, Rahel memohon Newton untuk bersedia pindah bertempat tinggal di utara. Semua itu demi keselamatan putra mereka, yaitu John Madison. Rahel sebagai ibu tidak mau melihat putranya mendapatkan penganiayaan, perundungan, bahkan pembunuhan. Dia mau anaknya hidup aman dan merdeka. Dan mungkin sudah saatnya Newton menurunkan ego perjuangannya dan rela dikalahkan oleh sistem yang mencekik dan mengunci mati tentang kesenjangan yang selama ini dia perjuangkan. Dan mungkin mulai menyadari bahwa kejahatan yang sistematis itu lebih mengerikan daripada ledakan-ledakan peluru dan juga mortar. Dan kisah ini diakhiri kisah di mana Newton tidak bisa menikah sah dengan Rahel karena terhalang oleh undang-undang daerah tentang rasial. Sehingga Newton menghibahkan Rahel 64 hektar tanah yang menjadikan Rahel sebagai salah satu dari sedikit wanita kulit hitam yang memiliki tanah sah di selatan. Dan setelahnya, Newton dan juga Rahel hidup di rumah yang sama hingga akhir hayat memisahkan mereka. Dan kisah panjang ini pun tamat. Baiklah teman-teman, dari kisah ini kita akan mengetahui satu hal. Di tanah yang sama, tempat di mana darah dan pengorbanan telah tertumpah, sistem lama yang dulu diperangi perlahan bangkit kembali dengan wajah yang berbeda dengan tujuan yang masih sama. Penindasan tidak lagi disebut perbudakan, tapi tetap mengikat.
hak tidak lagi dirampas secara terang-terangan, tapi dipatahkan secara perlahan. Newton Knight dan orang-orang yang berdiri bersamanya telah membuktikan satu hal, bahwa bahkan di tengah sistem yang begitu besar dan menindas, selalu ada ruang untuk melawan. Selalu ada pilihan untuk berdiri, meski harus sendiri. Sekali lagi, kisah ini bukan tentang kemenangan mutlak. Ini adalah cerita tentang perjuangan yang tidak pernah benar-benar selesai. Tentang keberanian yang harus terus hidup, bahkan ketika dunia memilih untuk kembali mundur. Karena pada akhirnya, kebebasan bukanlah sesuatu yang diberikan. Ia adalah sesuatu yang harus terus diperjuangkan. Sekian dari saya Geno, mewakili Jam Film pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.